Kejadian ini terjadi ketika aku masih SMA. Saat itu, aku dan teman-temanku seringkali nongkrong di warung kopi pinggir jalan hingga hampir tengah malam. Ya, biasalah, nongkrong sambil mabar, kumpul-kumpul bersama teman. Sebenarnya warung ini tidak jauh dari rumahku. Biasanya kami nongkrong mulai dari habis Isya hingga hampir tengah malam kita pulang. Saat itu kebetulan malam Jumat. Aku dan 4 orang temanku lainnya menjadwalkan untuk nongkrong di warung itu sambil mendengarkan Nightmare Side. Sekitar jam 9 kami hadir. Ngobrol-ngobrol sampai akhirnya ketika mulai jam 10, aku meminta pemilik warung untuk menyalakan radio dan memutar frekuensinya di 105,9 FM Ardan untuk mendengarkan Nightmare Side. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya di malam Jumat kami mendengarkan Nightmare Side bersama-sama di warung. Namun memang tidak rutin. Kebetulan saja saat itu aku ingat dan kami pun mendengarkan Nightmare Side. Cerita berjalan, kami mendengarkannya sambil mabar dan pusing saat itu. Di sela-sela kami mabar, kami membahas sedikit demi sedikit cerita yang tadi disampaikan. Ya, tanggapan dari teman-temanku berbeda-beda. Ada yang tertawa karena dia tidak takut. Ada yang serius menanggapinya. Sedangkan aku, orang yang percaya tidak percaya sebenarnya. Di rumahku belum pernah ada kejadian apapun selama aku tinggal. Namun aku sering dengar cerita dari ayah dan ibu bahwa mereka yang tidak terlihat itu nyata. Tapi bagiku, ketika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, ya masih dibilang aku tidak percaya. Malam pun semakin larut. 3 cerita sudah kami dengarkan di Nightmare Side. Menuju jam 12 malam saat itu, kebetulan mabar pusreng kami lagi oke. Sehingga kami memutuskan untuk lanjut mabar. Hingga tak terasa, sudah hampir jam 1 pagi. Karena dirasa cukup, kami pun memutuskan untuk pulang. Kami menggunakan sepeda motor masing-masing dan mulai berpisah pulang ke tempat kami. Saat itu, aku melajukan motorku tidak terlalu kencang. Biasa-biasa saja. Karena tidak terlalu jauh juga.
Dan jalannya kebetulan menuju komplek rumahku lumayan jelek. Jadi harus berhati-hati. Berpasir dan berbatu. Sampai tiba-tiba ketika sedang lewat di tikungan, aku melihat ada orang yang berjalan di seberangku. Seorang perempuan memakai jaket jeans dalaman merah dan memakai celana jeans. Rambutnya panjang sebahu. Dan ketika aku lewat, sedang berbelok, kami sempat saling tatap. Dia tersenyum ke arahku. Aku pun mengangguk, dan setelah berbelok, kuputuskan untuk berhenti. Kulihat ke belakang, perempuan itu masih berjalan sendirian. Aku pun memanggil perempuan itu. "Teh, mau kemana?" Dia pun menengok dan menjawab, "Mau ke warung." Saat itu refleks aku menawarkan tumpangan. "Mau diantar nggak, Teh? Lumayan jauh loh kalau jalan kaki sendirian." Perempuan itu pun mengangguk mengiyakan. Aku pun memutar balik motorku, dan perempuan itu pun naik di boncengan motorku. Karena saat itu jalan, seperti yang aku bilang, tidak mulus, aku tidak kencang-kencang mengemudikannya. Aku sempat bertanya, rumahnya di mana? Dia menjawab, "Rumah saya di bawah." "Oh, sama dong. Teteh ke warung mau beli apa?" "Mau beli kopi hitam." Oh, saat itu tidak ada perasaan curiga atau apa. Tapi, ya naluriku sebagai lelaki. Wajah perempuan ini lumayan cantik. Maksud hati jadi ingin berkenalan lebih jauh. Aku pun bertanya namanya siapa. "Teh, nama saya Ramlan. Teteh namanya siapa?" "Nama saya Indri." Aku bilang padanya, selama aku tinggal di sana, sepertinya aku baru melihat Teh Indri. Padahal kalau rumahnya di bawah, ya harusnya kan ketemu. Dia pun menjawab, sebenarnya sudah lama tinggal di sana, tapi jarang keluar. Aku berniat berteman dengan perempuan itu, dan ku bilang, nanti kalau boleh tukeran nomor aja. Jadi kalau mau main atau nongkrong di warung, ayo bareng-bareng. Begitu kataku. Dia pun mengiyakan. Di depan, kurang lebih sekitar 20 meter, sudah terlihat warungnya. "Ah, itu warungnya udah kelihatan."
Semakin dekat dengan warung, tiba-tiba tercium bau bangkai. Bau bangkai yang sangat menyengat. Bau banget sini. Aku pun berkata pada perempuan itu, ini enak banget ya bau bangke. Lalu perempuan itu berkata, Wajar, bau bangke. Saya kan udah mati. dan ketika ku tengok ke belakang, astaga, yang duduk di jok belakangku, kini wajahnya sudah berubah. Mukanya terlihat kurus seperti tengkorak dan penuh belatung. Dan tiba-tiba sosok itu tertawa sangat nyaring di telinga. Membuatku seketika memberhentikan motorku dan membanting motorku berlari langsung ke arah warung. Ketika ku tengok ke belakang, terlihat sosok itu terbang, melayang, mengejarku. Gerakannya tidak beraturan, sambil tertawa cekikikan dan aku saat itu terus berlari hingga menuju warung. Ketika sampai di warung tempat yang agak terang, sosok itu hilang dari pandanganku. Mang Edi pemilik warung pun bertanya padaku kenapa. Dengan lantang ku bilang, ada kuntilanak. Aku meminta Mang Edi mengantarku mengambil motor saat itu. Kembali ke warung, aku ceritakan sosok perempuan yang kulihat tadi. Mang Edi sepertinya mengenal sosok yang aku ceritakan itu. Dulu pernah terjadi sebuah kecelakaan di tikungan itu yang menewaskan seorang perempuan. Tabrakan itu cukup tragis. Dan korbannya memang warga yang tinggal di bawah. Memang kerap kali sosok itu terlihat sedang berjalan di dekat tikungan. Maka dari itu jarang ada orang yang berani lewat jalur itu ketika sudah lewat tengah malam. Dan mungkin apesnya aku melihat sosok itu. Dan bahkan aku coba untuk berkomunikasi dengannya. Harusnya aku biarkan saja. Mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi padaku.
Aku mengantarkan keluargaku pergi ke rumah saudara, anak dari adik mamaku. Kami ke sana untuk menjenguk sekalian silaturahmi, karena sudah lama tidak bertemu. Aku menyetir mobil dengan sangat santai, menyusuri jalanan meliuk-liuk. Ayahku duduk di depan dan sudah tertidur pulas. Sedangkan ibu duduk di belakang sambil memperhatikan jalan. Ini bukan pertama kalinya aku pergi ke sana. Perjalananku dihiasi dengan pemandangan hutan. Beberapa belokannya memang curam. Untungnya cuaca siang itu sedang bagus. Cerah, membuat jalanan tidak licin. Sekitar jam 1 siang kami pun sampai. Sebuah rumah berarsitektur Belanda yang sangat klasik, dengan jendela kayu yang tersekat-sekat, serta halaman depan dan belakang yang luas dihiasi pohon buah-buahan, mulai dari pisang, jambu, dan nangka. Ketika masuk pun, barang-barang yang ada memang sangat klasik. Katanya, beliau memang suka mengoleksi barang-barang kuno. Sambutan hangat dari keluarga besarku kini terasa. Bibi seperti biasa mencium pipi kiri dan kananku sambil mengomentari penampilan dan bertanya tentang kuliahku yang belum selesai juga. Agak sedikit malas sih kalau sudah membahas hal itu. Jadi, aku kembali ke mobil untuk menurunkan beberapa tas ayah dan ibu yang berencana untuk menginap hari ini. Aku pun mencari kesibukan lain karena aku tidak akan menginap malam itu. Karena besok paginya aku ada kelas. Waktu pun berlalu. Setelah berbasa-basi ini itu, akhirnya anak bibiku pun keluar. Seorang anak perempuan berumur sekitar 9 bulanan bernama Queen. Rasa lelahku pun hilang ketika melihat Queen, anak perempuan yang lucu. Satu persatu kami pun menggendongnya dan menggoda Queen. Aku menunggu giliran. Sampai akhirnya giliranku pun tiba. Wah, lucu sekali Queen. Ciluk. Bah. Aku mencoba menggoda Queen. Dan astaga. Kami semua terperanjat ketika tiba-tiba saja Queen, seorang anak baru 9 bulan tertawa seperti itu. Aku langsung memberikannya pada ibunya. Kami semua terdiam. Bibiku pun langsung berteriak-teriak. Serentak, suasana jadi tidak enak. Bibiku langsung mengajak kami ke belakang halaman di mana ada sebuah pohon pisang yang tumbuh cukup besar. Bibi menyuruhku untuk mengambil kapak di gudang. Aku pun bergegas ke gudang yang tak jauh dari sana. Sebuah kapak besar
aku berikan pada ayahku. Lalu Bibi menyuruh ayah untuk menebang pohon pisang itu. Bibi langsung menggendong Queen sambil membaca-baca doa. Ya Tuhan, jantungku, keringatku, semuanya mulai tidak terkendali. Sampai bersamaan dengan pohon itu tumbang, suara Queen pun kembali normal. Akhirnya merindingku pun hilang. Bibi bilang di pohon itu memang ada penunggunya. Tapi kalau sudah mengganggu seperti tadi, wajib diusir, geramnya. Setelah itu kami langsung berkumpul kembali untuk mengaji. Sayangnya aku tidak bisa ikut karena takut kemalaman, jadi aku memutuskan untuk pulang duluan. Sekitar jam 6:30 malam, aku pun berangkat kembali menuju rumah. Perjalananku pun terasa sangat sepi. Ketika aku menyadari bahwa radio mobilku sedang rusak. Aku pun menancap gas di jalanan, di tengah hutan yang sekarang kondisinya tidak senyaman tadi siang. Gelap dan membuatku agak takut. Untung saja ini bukan akhir pekan. Jadi jalanan terasa sepi, membuatku lebih cepat untuk sampai ke rumah. Sampai di tengah perjalanan, aku merasa telingaku seperti tertutup. Seperti suara-suara terpendam. Mungkin ini pengaruh udara selama perjalanan. Tapi tidak, ini berbeda. Di telingaku kini terdengar seperti banyak orang yang mengobrol. Ada suara-suara yang berbisik padaku. Sangat banyak. Berkali-kali aku mengucuk telingaku. Suara itu terdengar sangat jelas. Seakan-akan orang-orang itu ada di sebelahku. Aku hanya bisa mendiamkannya. Suaranya benar-benar menggangguku. Samar-samar, aku mendengarnya seperti sebuah bahasa daerah. Itu terus terjadi sepanjang perjalananku. Namun kini perlahan hilang, tapi terkadang muncul lagi. Aku membuka jendela dan memperlambat kecepatanku. Lengan kananku bersandar di jendela sambil memegang setir. Dengan lenganku yang sebelahnya aku sandarkan ke kursi di sebelah kiri. Dan tak lama aku merasa sesuatu yang berat menindih tanganku. Sangat berat. Dan lama-kelamaan terasa bertekstur seperti rambut. Iya, rambut. Agak kasar dan menusuk ke kulit lenganku. Dan membuatku, tanganku semakin berat. Aku mencoba untuk menahannya. Tubuhku mendadak dingin. Aku merasakan kondisiku saat itu benar-benar ketakutan. Aku tidak berani melihat ke samping atau ke arah manapun.
Aku hanya fokus melihat ke depan. Sampai di depan, aku melihat sebuah minimarket. Lalu aku pun membelokkan mobilku. Suasana minimarket itu lumayan ramai dan terang. Membuatku berani untuk melihat ke samping. Tidak ada apa-apa di sebelahku. Namun, perasaanku mulai campur aduk. Aku turun dari mobil, lalu masuk ke dalam untuk membeli minuman agar sedikit menenangkanku. Setelah itu, aku pun kembali masuk ke dalam mobil. Masih ada perasaan takut. Namun, rumahku sudah tidak jauh lagi. Dan hari itu pun sudah hampir tengah malam. Tidak mungkin aku tidak pulang dengan kondisi yang benar-benar aneh ini. Aku pun mengumpulkan segala keberanianku dan menyalakan mesin. Lalu, mobilku kembali melaju. Sesekali, aku melihat ke arah kiri dan kanan. Semuanya tampak normal-normal saja. Aku agak sedikit lega. Lalu aku membelokkan mobil ke sebuah jalan yang nantinya akan tembus ke komplekku. Jalan itu terasa sepi sekali dan juga gelap. Aku menyalakan lampu jauh dan... Astaga! Sepanjang jalan ini, kiri dan kanannya adalah pohon pisang. Aku melewati kebun pisang yang sangat gelap. Padahal, jelas sekali aku tidak salah jalan. Dan seharusnya ini jalan ke komplekku. Tiba-tiba, jantungku berdegup kencang saat aku mendengar ada suara cekikikan seorang wanita. Ketika aku melihat ke samping, ya Tuhan! Sebuah rambut hitam terurai sangat lebat berbentuk gundukan ada di sebelah mobilku. Kulihat sedang melayang mengikutiku saat itu. Aku pun langsung menancapkan gas dengan penuh rasa takut sambil membaca doa. Hingga akhirnya aku pun sampai di rumah. Dan sosok itu pun menghilang. Sungguh aku tidak menduga kejadian ini akan menimpa aku. Ini sungguh di luar dugaanku. Yang jelas, aku merasa kejadianku ada hubungannya dengan pohon pisang yang ditebang di rumah saudaraku itu. Tapi untungnya, aku masih bisa selamat dan masih bisa menceritakan pengalaman seramku ini. Namaku Reza.
Kejadian ini terjadi ketika aku menjalani praktik salah satu mata ajar kuliah di sebuah puskesmas yang ada di daerah Bandung. Lebih tepatnya daerah kabupaten. Puskesmas ini cukup besar. Ada ruang rawat inap untuk pasiennya dan terdiri dari beberapa lantai. Ruang rawat inapnya terletak di bagian paling belakang. Dan kabarnya, ruangan itu jarang digunakan karena jarang ada pasien yang perlu dirawat inap. Saat itu aku menjalani dinas sekitar hari ke-6. Dan mulailah terjadi hal-hal yang membuatku merinding sampai akhirnya aku mengirimkan cerita ini ke tim Nightmare Side. Hari-hari sebelumnya aku dinas pagi dan siang sehingga aku bisa pulang dan tidak menginap. Namun pada malam itu, aku kebagian dinas malam. Seperti biasa, aku mengerjakan pekerjaanku. Melihat dokumen, berkas-berkas laporan. Dan karena ini pertama kalinya aku dinas malam, keadaan puskesmas terasa sepi sekali. Tak ada satupun pasien yang datang di jam dinasku. Sampai akhirnya, aku pun diminta untuk berjaga sambil istirahat di kamar belakang. Kamar itu adalah ruang rawat inap yang tadi kuceritakan. Di ruangan itu hanya ada 2 kasur yang bisa digunakan. Dan ada kamar mandi di dalam. Sebenarnya cukup luas. Memang biasanya ketika tidak ada pasien, ruangan itu sering dipakai untuk perawat yang sedang istirahat. Aku pun masuk ke ruangan itu. Karena sudah lama tidak dipakai, agak bau apek nih. Sepertinya cukup lama tidak dibersihkan. Aku mengecek ranjang yang nantinya akan kugunakan untuk istirahat sejenak. Kucek kamar mandinya, ya airnya masih menyala. Aku pun istirahat sejenak sebelum nanti bertukar dengan temanku lagi. Tiduran sebentar kali ya. Aku memilih kasur yang paling dekat dengan tembok. Ada kasur lainnya yang terlihat tak jauh dariku. Pandanganku menyusuri setiap sudut ruangan itu, menyesuaikan diri dengan ruangan itu, berharap aku bisa merasa nyaman. Kondisinya saat itu lampu kunyalakan, membuatku merasa cukup tenang saat itu. Meskipun aku sudah mengantuk dan beberapa kali menguap, namun rasanya sulit untuk tertidur. Entah kenapa, ada rasa tidak nyaman sebenarnya. Pintu ruangan ini kubiarkan terbuka dengan alasan jika terjadi apa-apa, temanku bisa langsung membangunkanku. Sampai
Baru saja aku akan memejamkan mata. Tiba-tiba, sepertinya aku dengar ada suara langkah kaki masuk ke ruangan. Aku pun membuka mata dan langsung melihat ke arah ruangan. Tidak ada yang masuk ke kamar itu. Aku pun kembali merebahkan diriku. Mungkin aku salah dengar. Baru saja mengatur kembali posisi, tiba-tiba samar terdengar suara rintihan minta tolong. Cukup jelas suaranya. Rintihan orang minta tolong. Aku kembali bangkit dari tidurku. Kontan aku menengok keluar ruangan. Karena jelas-jelas di ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Aku tengok kiri dan kanan lorong dari puskesmas itu. Tidak ada siapa-siapa. Dan suara itu pun mendadak hilang. Tidak terdengar lagi. Suara dari mana ya? Aku pun melangkah kembali masuk ke dalam ruangan. Dan suara minta tolongnya itu terdengar lagi. Kali ini sangat terasa menggema di ruangan itu. Bulu kuduku tiba-tiba saja berdiri, merinding. Sampai mataku terkunci ke jendela di ruangan itu. Iya, ada jendela yang tertutup gorden. Dan terlihat olehku, gorden jendela itu bergerak-gerak. Sepertinya jendelanya terbuka dan gordennya tertiup angin dari luar. Kutajamkan pendengaranku dan suara rintihan minta tolong itu terasa sangat jelas dari balik jendela itu. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku menyadari ini tidak beres. Badanku saat itu seakan tidak bisa kugerakkan. Terpaku melihat terus ke arah jendela. Dan kulihat gorden jendela itu masih bergerak-gerak. Seakan terkena angin dari luar, tapi kali ini ada yang menjembul keluar dari balik jendela itu.
membuat gordennya terdorong dan menutupi sebuah kepala yang terus mendorong gorden itu. Seakan-akan ada yang masuk dari arah luar jendela menuju ke dalam ruangan ini lewat jendela. Dan dari balik gorden yang menyembul itu kini terlihat ada rambut hitam yang panjang dari balik gordennya. Saat itu dadaku seakan tertekan oleh sesuatu. Sakit sesak. Lalu semakin jelas sosok itu seakan merangkak keluar dari jendela. Kini terlihat sebuah tangan panjang yang menyentuh lantai, yang mendorong badannya terus keluar dari arah jendela. Sosok perempuan yang merangkak keluar dari jendela kini terlihat jelas di depanku. Rambutnya panjang terurai, dan setengah badannya terlihat keluar menjulur dari arah jendela. Dan setengah badannya lagi tertutup gorden. Sosok itu mengeluarkan suara rintihan minta tolong terus-menerus. Dan sosok itu terlihat kulitnya membiru, namun tangannya terasa sangat panjang dari tangan manusia pada umumnya. Aku berusaha mengatur nafasku. Aku pejamkan mata berharap ketika ku melihat lagi, sosok itu sudah hilang. Penjamkan mataku, dan ketika ku buka lagi mataku, sosok itu sudah hilang. Jendela pun hanya bergerak-gerak seperti terkena angin, tapi sosok itu sudah tidak ada. Aku coba atur nafasku dan buru-buru langsung keluar dari ruangan itu tanpa banyak bicara. Singkat cerita, aku kembali ke depan dan temanku sempat bertanya kenapa tidak jadi istirahat. Saat itu aku tidak ceritakan apapun. Hingga keesokan paginya, aku pun ceritakan tentang kejadian yang kualami semalam. Melihat sosok perempuan dengan rambut sangat panjang terus merintih meminta tolong. Untung saja wajahnya tidak terlihat olehku. Temanku yang sudah cukup lama bekerja di sana berkata, itu memang penunggu ruangan di sana. Dan aku sudah berkenalan dengan penunggu itu. Mungkin karena tempat itu sudah lama sekali tidak dipakai. Bahkan hampir bisa dibilang tidak ada orang yang ke sana. Ketika aku memakainya, sosok itu pun datang dan ingin tahu siapa yang berkunjung.
ke tempatnya.